Namaku Dodi. Aku ingin menceritakan pengalaman mistis yang tak akan pernah aku lupakan seumur hidupku. Ini semua berawal dari ketika aku mendapatkan tawaran pekerjaan dari seorang teman untuk menjadi penjaga alias seorang satpam di sebuah gudang pabrik kopi. Sebenarnya aku merasa berat hati karena aku tahu kalau aku jadi satpam artinya aku harus siap jika suatu hari mendapatkan jatah untuk shift malam. Sedangkan aku tidak biasa begadang. Udahlah Dot, ambil aja tawaran kerjaan ini. Cuma buat sementara waktu aja sampai kamu dapat pekerjaan yang kerjaan baru. Yang penting kamu punya pemasukan buat beberapa bulan ke depan, kata temanku Anto yang menawarkan pekerjaan itu. Ya udah, aku coba dulu. Lagian aku udah lamar kerjaan sana sini belum ada panggilan, jawabku. Kalau begitu, besok kamu ikut aku ke kantor sambil bawa berkas lamaran ya. Nanti aku kenalin sama manajerku di kantor itu. Keesokan harinya, aku ikut temanku ke kantornya. Setelah melewati interview singkat, aku akhirnya diterima dan aku sudah mulai kerja lusa. 1 minggu pertama, aku masih mendapatkan shift jaga pagi karena masih di masa training. Hingga akhirnya masuk ke minggu kedua, aku mendapatkan rolling untuk mengisi shift malam. Jaga malam dimulai pukul 9 dan aku bertugas dengan satpam senior bernama Pak Tono. Dot, kamu jaga pos ya. Saya mau keliling sebentar ke gudang area barat. Nanti kalau saya udah selesai, gantian kamu yang keliling gudang ke area timur. Yang penting pos ini ada yang jagain. Takutnya nanti ada truk muatan kopi yang mau masuk, kata Pak Tono. Siap Pak. Aku lantas duduk di pos sambil mengisi laporan. Hingga setengah jam kemudian, Pak Tono kembali ke pos dan gantian menyuruhku untuk pergi berkeliling patroli. Kamu gak takut kan Dot? Ucap Pak Tono. Enggak lah Pak, masa satpam penakut? Lagian, saya udah biasa keluar malam sendirian. Aku meraih senter dan mulai berjalan menuju gudang kopi di area sebelah timur. Suasana benar-benar sepi karena jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Penerangan di gudang ini juga bisa dibilang minim. Hanya ada lampu di beberapa titik. Maklum, ini hanya gudang penyimpanan, bukan tempat produksi. Jadi, karyawan hanya datang ke sini untuk mengambil stok barang. Awalnya, aku tak merasakan apapun. Hingga akhirnya, saat aku tiba di sebuah ruangan, aku mulai mencium aroma busuk dan terbakar. Pikiranku masih positif. Aku justru takut kalau ada korsleting listrik. Aku lantas mengarahkan senter ke bagian atas tumpukan kopi untuk mencari sumber bau bakaran itu. Tapi anehnya, tidak ada percikan api atau apapun. Entah kenapa bau busuk dan terbakar itu berasa ada di dekatku. Bahkan ketika berjalan menjauh dari lorong itu, bau busuk dan terbakar itu seolah mengikutiku. Dan tiba-tiba sekujur tubuhku pun merinding. Aku segera menyelesaikan patroliku dan kembali ke pos dengan tergesa-gesa. Sebab aku mendadak merasa tidak nyaman berada di area itu. Kamu kenapa Dot? Kok muka kamu pucat gitu? Tanya Pak Tono. Ah enggak Pak, kamu lihat sesuatu ya Dot? Sesuatu? Enggak sih Pak. Tapi saya cuma mencium aroma busuk dan terbakar di salah satu ruangan. Saya kira ada kabel korslet, tapi waktu saya cek enggak ada apa-apa. Kamu tahu enggak Dot? Kalau ada aroma busuk dan terbakar, itu artinya apa? Katanya orang-orang sih sedang ada pocong di sekitar kamu kalau ada bau kayak gitu. Ah, Pak Tono, bisa aja. Mana ada makhluk astral kok ada baunya? Aku hanya menanggapi ucapan Pak Tono barusan sambil tertawa kecil, meskipun rasa takut mulai menghampiri diriku. Menganggap Pak Tono cuma iseng karena aku masih satpam baru di sini. Hari kedua aku shift malam, aku melakukan kegiatan seperti biasa yang patroli di sekitar gudang. Saat aku berjalan melewati lorong panjang, di tengah tumpukan kopi,
Aku merasakan ada sesuatu yang lewat di belakangku. Aku mencoba bertanya siapakah yang ada di sana. Anehnya, aku tidak mendapatkan jawaban. Aku pun penasaran lalu berjalan menghampirinya. Tapi, tiba-tiba sesuatu tak terduga terjadi. Aku hampir saja tertimpa tumpukan box berisi kopi. Beruntungnya, aku langsung menjatuhkan diri ke belakang sehingga box itu tidak mengenai kepalaku. Aku pun heran, kenapa box itu bisa tiba-tiba jatuh. Kejadian-kejadian aneh ini jadi makin sering terjadi saat aku menjalani shift malam. Seperti malam ini, aku kembali berjalan melewati ruangan di mana aku mencium aroma busuk dan terbakar itu. Dan tentu saja, saat aku lewat, aroma itu tercium lagi. Seketika aku teringat dengan ucapan Pak Tono tentang adanya sosok pocong. Mendadak aku kembali merinding. Saat aku hendak putar arah, aku mendapati Pak Tono sudah berdiri di belakangku. Astagfirullah Pak, bikin kaget saja. Sejak kapan Bapak berdiri di sini? Saya cuma mau ngecek aja. Saya kira kamu kenapa-napa. Kok lama banget balik ke pos? Ini saya mau balik ke pos Pak. Saya sudah selesai patroli. Udah selesai patroli, apa emang kamu takut, Dot? Takut? Enggak lah, Pak. Kamu nyium bau busuk dan terbakar enggak, Dot? Aku dan Pak Tono saling pandang dan terdiam. Sebab aroma busuk itu memang tercium makin kuat. Rasanya dekat sekali. Aku hanya mengangguk sambil menatap ke arah Pak Tono dan mengajaknya kembali ke pos. Ya udah, Pak. Kita balik aja ke pos. Pasti di pos nggak ada yang jaga kan? Kamu jalan duluan aja, Dot. Saya masih mau ngecek ruangan di belakang. Nanti saya nyusul. Akhirnya, aku memutuskan kembali ke pos satpam sendirian. Namun, betapa terkejutnya aku ketika kembali ke pos dan mendapati Pak Tono sedang duduk di sana sambil asyik mengobrol dengan supir truk yang mengantar muatan kopi. Pak, kok Bapak udah di sini aja? Katanya tadi mau ngecek ruangan di belakang. Kapan saya ngomong gitu? Orang dari tadi saya duduk di sini kok. Tapi tadi bukannya Bapak ada di gudang? Ngaco kamu, Dot. Saya dari tadi jaga di sini, ngobrol sama supir truk ini kok. Jantungku berdegup kencang. Jika Pak Tono sejak tadi ada di pos, lantas siapa sosok yang bicara padaku barusan di gudang? Aku memilih diam dan menceritakan hal itu pada Pak Tono beberapa hari kemudian. Kejadian tentang adanya makhluk astral di gedung ini yang menyerupai orang lain tak hanya terjadi sekali. Pernah suatu ketika, Pak Tono bercerita padaku. Katanya, dia melihat aku sedang bengong berdiri di ujung lorong gudang dengan wajah yang pucat. Tapi, saat dia menghampiriku, katanya aku cuma diam. Padahal, saat kejadian berlangsung, aku sedang ada di ruangan lain untuk patroli. Puncak dari semua teror ini terjadi pada hari ke-7. Saat aku menjalankan shift malam, lagi-lagi nyawaku hampir melayang. Hampir tertimpa box berisi puluhan kilo biji kopi. Jadi, di malam itu, saat aku sedang patroli, tiba-tiba aku kembali mencium aroma busuk. Bedanya, kali ini sosok pocong itu sudah mulai berani menampakkan diri di depanku. Tubuhku seketika membeku kala melihat sosok pocong dengan kain kafan lusuh. Wajahnya gosong dan sebagian terkelupas memperlihatkan dagingnya yang berwarna merah seperti bekas terbakar. Aroma busuk menguar membuatku mual. Karena panik, aku sampai tak sengaja menyenggol tumpukan box yang membuatnya terjatuh. Untungnya, aku bisa menghindar dan berlari kembali ke pos satpam. Dot, kamu kenapa? Pak, ada pocong di gudang. Pocong? Kamu salah lihat kali. Mungkin itu karung isi biji kopi. Enggak, Pak, beneran. Orang saya lihat bentuknya jelas di depan muka saya. Setelah kejadian itu, mendadak aku langsung jatuh sakit. Bahkan, sosok pocong itu mulai menerorku lewat mimpi. Hampir tiap malam, aku selalu dihantui mimpi buruk. Akhirnya, aku memutuskan untuk izin selama beberapa hari
dan memilih pulang ke rumah. Aku menceritakan kejadian itu pada ibuku, tapi ibuku tak percaya sebab katanya aku punya penjaga yang membuat makhluk astral tidak bisa menggangguku karena mendiang kakekku memberikan sesuatu kepadaku. Pernah di suatu malam, saat itu hujan deras disertai angin kencang mengguyur kampungku dan tiba-tiba mati lampu. Aku berniat mengambil lampu teplok dengan cara meraba-raba di tengah kegelapan. Tapi aku merasakan ada sesuatu yang aneh, seperti sebuah guling yang berdiri di depanku. Tiba-tiba dari arah jendela ada cahaya kilat yang menyinari dan menunjukkan kalau sosok yang aku raba barusan adalah pocong yang ada di gudang kopi. Iya, dia mengikutiku sampai ke rumah. Seketika pandanganku gelap total. Aku pun terjatuh pingsan. Anehnya, saat aku pingsan, aku seperti dibawa ke dimensi lain. Lebih tepatnya, seperti dibawa ke masa lalu. Di depan mataku, aku melihat mendiang kakekku sedang melakukan sebuah ritual. Dari situ, aku baru tahu kalau sebelum kakekku meninggal dengan cara yang tragis, yaitu ditemukan dalam kondisi hampir membusuk di dalam rumahnya dengan cairan hitam yang keluar dari mulutnya. Dia telah membuat perjanjian dengan sosok makhluk astral untuk menjagaku. Baru saja aku hendak memanggil kakekku, tiba-tiba ada cahaya merah yang menarikku. Kini, aku berada di sebuah hutan yang di tengah-tengahnya ada gubuk tua. Dari gubuk itu, tiba-tiba keluar sosok kakek tua. Perawakannya aneh. Dia pendek, bungkuk, rambutnya putih panjang dan berjenggot. Yang membuatku bergidik ngeri, kulitnya bersisik seperti ular. Kamu tidak perlu takut, Dodi. Sosok pocong itu tidak akan berani mengganggumu lagi. Aku akan selalu menjagamu. Kamu siapa? Aku adalah perewangan mendiang kakekmu yang ditugaskan untuk menjagamu. Kakekmu tahu kalau kamu memiliki darah wangi yang membuat makhluk astral tertarik kepadamu. Itulah sebabnya dia menyuruhku untuk menjadi kodam pendampingmu. Selain karena aku punya darah wangi, ternyata salah satu alasan sosok pocong di gudang itu menerorku karena merasa terganggu dengan perewangan utusan kakekku. Tiba-tiba, aku pun tersadar dari pingsanku, dan aku sudah berada di kamar. Kata ibuku, aku sudah 2 hari pingsan. Tapi, sejak kejadian dan mimpi aneh itu, sosok pocong itu memang benar tak lagi menerorku. Akhirnya, aku pun memutuskan resign sebagai penjaga gudang kopi. Itu karena aku tak mau berurusan lagi dengan pocong itu. Meskipun perewangan kakekku sudah menjamin akan menjagaku. Terima kasih buat kalian yang masih mendengarkan Siniar Seram di Radio Tengah Malam. Bagaimana cerita yang barusan? Apakah kalian pernah mengalami pengalaman seperti cerita tadi? Atau punya pengalaman lain yang ingin diceritakan? Kalian bisa mengirim email ke email yang telah tertera di layar agar bisa berbagi kepada teman-teman lainnya. Akhir kata, kita ucapkan terima kasih telah mengirimkan pengalaman kalian. Dan jangan lupa klik tombol berlangganan atau share ke teman kalian. Terima kasih, sampai bertemu di siniar berikutnya.